Rusia dan Turki akhirnya sepakat gencatan senjata di Libya. Mengapa demikian? Rusia dan Turki akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata di seluruh wilayah Libya. Kedua negara menegaskan komitmen untuk bekerja sama mengakhiri konflik di Libya yang sudah terjadi selama 9 tahun. FIFA Militer melaporkan dalam berita 18 Agustus 2020 lalu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah melakukan komunikasi via telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Salah satu pembahasan dalam pembicaraan kedua pemimpin negara adalah gencatan senjata Libya. Menurut laporan yang dikutip FIFA Militer dari Al Jazeera, juru bicara kepresidenan Turki Ibrahim Kalin menyebut bahwa Erdogan cukup senang dengan apa yang diucapkan oleh Putin. Pasca pembicaraan itu, Erdogan dan Putin dikabarkan sepakat untuk membantu satu sama lain untuk menciptakan perdamaian di Libya, termasuk juga di Suriah yang terbaru. Kementerian Luar Negeri Rusia akhirnya mengonfirmasi kesepakatan gencatan senjata dengan Turki di Libya. Selama pertukaran pendapat yang mendalam dalam partisipasi perwakilan dari Kementerian Pertahanan kedua negara, kedua pihak berfokus pada pentingnya pernyataan Presiden Dewan Perwakilan Libya, Aguila Saleh, dan juga Perdana Menteri Pemerintah Kesepakatan Nasional, Fayez Al-Sarraj tentang gencatan senjata di seluruh wilayah Libya, bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia. Kedua negara menegaskan kembali kepentingan bersama antara Moskow dan Ankara dalam pendekatan koordinasi lebih lanjut demi kepentingan membantu pembentukan dialog intra-Libya yang konstruktif dengan partisipasi seluruh kekuatan dan organisasi politik. Lanjut pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia. Perlu diketahui Rusia sendiri sudah terlibat dalam perang saudara Libya kedua sejak tahun 2015 meski Putin kerap membantah. Rusia diketahui memobilisasi tentara bayaran yang didatangkan perusahaan keamanan swasta Wagner Group. Para tentara bayaran ini diutus Rusia untuk mendukung Tentara Nasional Libya atau LNA di bawah komando Marsekal Khalifa Haftar. Sementara itu, Turki baru terlibat dalam konflik Libya sejak Januari 2020 lalu. Sesuai perintah Erdogan, Turki menurunkan pasukan organik Angkatan Bersenjata Turki atau TSK ke sejumlah wilayah untuk mendukung pemerintah Kesepakatan Nasional Libya atau GNA. Di sisi lain, kesepakatan gencatan senjata antara Turki dan Rusia dalam keterlibatannya di perang saudara kedua Libya dinilai positif oleh pemerintah Kesepakatan Nasional Libya atau GNA. Akan tetapi di sisi lain sejumlah negara justru was-was seiring hubungan Turki dan Rusia yang semakin mesra. Dalam berita FIFA Militer sebelumnya, Turki dan Rusia akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata di seluruh wilayah Libya. Kabar itu bahkan diinformasikan langsung oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Perdamaian antara Turki dan Rusia di front Libya jadi bukti lainnya yang menunjukkan hubungan kedua negara yang makin harmonis. FIFA Militer melaporkan juga dalam berita 26 Agustus 2020, Turki dan Rusia secara resmi membentuk koalisi perlawanan terhadap agresi Israel di Suriah. Bukan cuma itu saja, Rusia juga muncul saat Turki ditangguhkan posisinya dalam program jet tempur F-35 Fighting II oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat mengambil tindakan ini akibat Turki membeli rudal sistem pertahanan udara S-400 Drum dari Rusia. Dalam laporan Defense News yang dikutip FIFA Militer, Amerika Serikat tak mau rahasia yang ada dalam jet tempur super canggihnya itu diketahui Rusia. Sementara hampir seluruh kekuatan tempur udara militer Turki adalah pesawat tempur F-16 Fighting Falcon, yang juga buatan Amerika. Dengan tegas, Amerika menyatakan tak bersedia melihat pesawat buatannya duduk berdampingan dengan senjata milik Rusia di Turki. Rusia pun langsung bergerak menawarkan jet tempur canggih buatannya, Sukhoi Su-57, dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari Eurasian Times.
Turki dapat penawaran langsung dari Rostek, perusahaan industri teknologi tinggi untuk sektor pertahanan Rusia. F-35 tidak bisa hidup berdampingan dengan platform pengumpulan data intelijen Rusia yang akan digunakan untuk mempelajari kemampuannya yang canggih, ujar juru bicara Gedung Putih Stephanie Grisham. Bukan cuma Amerika Serikat yang berang dengan keputusan Erdogan membeli rudal sistem pertahanan udara S-400. Sejumlah negara yang tergabung dalam Pakta Atlantik Utara atau NATO juga geram. Pemerintah Yunani sepertinya akan mati-matian mempertahankan wilayah perairan Mediterania dari tangan militer Turki. Hal itu terlihat dengan kebijakan Athena yang akan menggelontorkan anggaran besar-besaran untuk mensupport angkatan bersenjata Yunani di Laut Mediterania Timur untuk menghadapi Turki. Menteri Keuangan Yunani Christos Staikouras menyatakan, negaranya akan menggelontarkan dana besar-besaran untuk mendukung angkatan bersenjata Yunani menghadapi Turki di Mediterania Timur. Pengucuran anggaran yang diambil dari cadangan kas Yunani itu juga rencananya akan dipergunakan untuk membeli alat persenjataan termodern yang akan digunakan angkatan bersenjata Yunani melawan Turki. Misi kita mendukung kekuatan pencegahan angkatan bersenjata. Kita akan melakukan segala kemungkinan untuk mendukung keputusan pemerintah dalam hal ini, kata Christos Staikouras dikutip info militer dari AMN pada Rabu 2 September 2020. Meskipun dia tidak merinci akan membeli alat pertahanan secara detail, tapi Staikouras telah mengisyaratkan bahwa pemerintah Yunani akan bergandeng tangan dengan Uni Eropa dan negara-negara NATO lainnya untuk menghentikan Turki atas sengketa sumber energi minyak dan gas di Mediterania Timur. Tidak tanggung-tanggung meski dalam situasi krisis akibat pandemi COVID-19, Menteri Keuangan Yunani akan menggelontorkan anggaran sebesar 34 miliar euro tahun ini untuk mensupport angkatan bersenjata Yunani dan Uni Eropa untuk menghadapi bala tentara Turki di Mediterania. Diberitakan FIFA Militer sebelumnya, angkatan bersenjata Yunani saat ini sudah tiba di Pulau Meis, sebuah pulau yang hanya berjarak sekitar 2 km dari bibir pantai Turki. Selain itu, militer Prancis juga sudah bergerak mendukung Yunani ke Laut Mediterania Timur. Bahkan negara-negara Uni Eropa sudah meminta Turki untuk menghentikan aktivitas militernya di Mediterania. Tapi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan tidak akan mundur selangkah pun dan akan tetap melanjutkan misinya untuk mengeksplorasi sumber energi di Mediterania Timur dengan kekuatan militernya.